Benarkah aksi mahasiswa di depan rumah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terorganisir? Kita akan membahasnya bersama mantan aktivis mahasiswa yang kini menjadi anggota DPR Adian Apitupulu. Serta bergabung dari Senayan bersama kami ada Mas Roy Suryo, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Selamat sore Bang Adian, Mas Suryo, selamat sore. Ya, selamat sore, sore yang di studio semuanya. Baik, Mas Bayu sama Mbak Dwi. Saya langsung mau ke Bang Adian. Bang Adian, atas demo kemarin di depan rumah Pak SBY, ada satu nama yang langsung dilontarkan bahwa ini diorganisir oleh Bang Adian Apitupulu. Komentar Anda? Ya nggak benar lah. Ini mahasiswa, mereka kaum intelektual. Mana mungkin bisa satu orang mengorganisir sekian banyak dari sekian banyak daerah dan sebagainya. Saya tidak tahu nama kampusnya, saya tidak tahu daerah mana, kabupaten apa dan sebagainya. Dari mana bisa kita kumpulkan seperti itu? Mereka bekerja untuk mereka sendiri. Tapi ketika acara Jambore kemarin, Anda hadir di situ? Datang waktu itu panitia minta saya bicara. Apa yang disampaikan? Panitia minta saya bicara, saya melihat sudah ada 4 orang aktivis tahun 98 juga. Siapa? Dan ada 4 aktivis 98 lain sudah ada di situ, dan saya berpikir saya tidak perlu datang, tidak perlu bicara di sana. Siapa saja yang lainnya 4 orang aktivis? Ada teman-teman kita juga. Jadi saya tidak bicara, saya naik panggung saja tidak. Saya cuma ketemu teman-teman di sana karena ada beberapa kawan-kawan dari daerah mahasiswa yang ketika mereka mau berangkat, mereka cerita sama saya mau berangkat segala macam, mau bicara soal kasus-kasus di daerahnya. Terus problemnya apa? Saya nggak tahu. Nah, problemnya adalah tudingan dari... dia buktikan dong, yang menuding itu bisa tidak buktikan tudingannya itu. Kalau tidak bisa dibuktikan itu fitnah. Kita bisa berperkara di pengadilan tuh. Ketika Anda kemarin ada diskusi di Jambore itu, tadi mahasiswa yang sebelumnya berwawancara dengan kami menyebutkan ada nih arahan dari oknum eksponen 98, disebutkan namanya siapa, yang mengarahkan untuk melakukan aksi di titik di luar agenda Jambore itu. Iya, saya dengar tadi di depan, saya nonton katanya ada forum. Mbak tanya siapa dalam forum itu, ada Adian. Forum apa? Kapan forumnya? Itu loh, saya naik ke panggung, saya tidak. Ke panggung pembicara juga tidak. Jadi tidak benar ada saya tudingan. datang dengan istri saya. Terus apa yang dituduhkan saya tidak tahu. Jadi tidak, Anda menganulir tadi pernyataan mahasiswa menyatakan ada forum diskusi eksponen 98 yang menyebutkan ini. Bahwa kemudian banyak teman-teman aktivis 98 datang ke sana sebagai pembicara, ada yang pengen ketemu dan temannya yang lain segala macam, bagi saya biasa-biasa saja. Tidak yang istimewa. Tapi yang penting begini, terlepas dari seluruh tuduhan itu, kita luruskan dulu persoalannya. Masalahnya apa? Pertama misalnya, demonstrasi itu boleh tidak? Boleh. Kan seperti itu. Kemudian apakah kemudian di dekat rumahnya mantan presiden itu diperbolehkan atau tidak segala macam, sanksinya apa? Nggak ada kok. Tapi yang jelas kan diatur tidak boleh di pemukiman. Iya, bukan Tidak persoalan boleh diaturnya, sanksinya apa kalau tidak pakai izin dan sebagainya, cuma tipiring. Enggak, ini kan persoalan sederhana. Mahasiswa itu kalau buat acara pertemuan misalnya, saya kan sudah pernah menjadi mahasiswa, buat acara pertemuan terlambat makan, mereka bisa teriak bubarkan panitia. Dan itu biasa-biasa saja, memang itu kayak mahasiswa. Jadi maksud Anda kemarin itu biasa saja, berkumpul di depan rumah SBY biasa saja? Loh, kalau misalnya mereka menganggap membutuhkan sesuatu, datang ke sana menyampaikan sesuatu dan sebagainya, apa masalahnya? Tanya saya sama mereka. Oke, sebentar. Kita tanya langsung dengan Mas Roy Suryo. Mas Roy, kalau kita lihat ini ada beberapa kader Demokrat juga yang menyebutkan di sejumlah media bahwa ada mengarahkan, menyasar rumah Presiden ke-6 RI. Oke, Ya, baik, kita mengalami gangguan ya. komunikasi dengan Mas Roy Suryo. Halo. Lalu saya ke Bang Adian. Bang Adian, kalau ngelihat tweetan di Twitter ini juga kan ramai di medsos, salah satunya Mbak Imelda juga lantang menyerukan bahwa ini diaktori oleh Bang Adian pada saat itu. Ya buktikan saja. Termasuk mobil kalau misalnya? Enggak, gini, semua orang bisa mengatakan apapun, semua orang bisa menuduh apapun, itu no problem. Yang terpenting adalah dia bisa membuktikan perkataannya tidak. Ini bukan seperti kasus yang dituduhkan makar kemarin. Pertemuannya ada, aliran uangnya ada dan sebagainya. Apa yang mau dibuktikan oleh Imelda? Persoalan mobil, itu bukan mobil saya. Tadi sudah keluar klarifikasi dari kepolisian. Mobil saya platnya sederhana, plat Solo AD1AN. Terus kenapa dituduhkan pada saya?